dipegang. Tuhanlah yang membimbingku. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara, selamat tahun baru. Hari ini kita sudah sampai pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Tentu hari ini kita masih dalam suasana sukacita tahun baru. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita melewati satu tahun dan telah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tentu tahun ini menjadi tahun yang kita doakan, yang kita harapkan menjadi tahun penuh sukacita dalam kehidupan kita. Tahun yang dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan, tahun yang jauh dari berbagai pergumulan, kesulitan, dan hal-hal yang mendukakan hati kita. Tapi tentu kedua hal itu akan terus menghampiri kita semasa kehidupan kita ini. Maka di hari ini firman Tuhan yang menyapa kita, yang akan memberangkatkan kita meneruskan hidup kita di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, dan di tahun 2022 ini, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berpautlah kepada Tuhan. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak dan saudara-saudaraku, selamat tahun baru bagi kita. Kita telah memasuki tahun ini dengan penuh harapan, dengan penuh cita-cita, dan juga penuh dengan janji-janji perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan di dalam seluruh kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, tentu kita tidak pernah lupa dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan setia menyertai kita, menolong kita, dan memberkati kita. Sejak dari mula Tuhan sudah menjanjikan penyertaan itu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan seperti ini, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tepatnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada kita. Ini janji Tuhan kepada umatnya, bahwa tidak akan pernah Allah meninggalkan kita sesaat sekalipun. Lalu ibu bapak dan saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar penyertaan Tuhan itu selalu kita rasakan, penyertaan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan itu kita dapatkan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar penyertaan Tuhan selalu kita dapatkan. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berpautlah selalu kepada Tuhan. Berpautlah selalu kepada Tuhan. Kalau dikatakan berpaut, berarti melekat, terikat, erat melilit, dan memegang sekuat-kuatnya. Jadi kalau dikatakan kepada kita hari ini, berpautlah selalu kepada Tuhan,
Maka kita harus terus memegang Tuhan, melekat kepada Tuhan, terikat erat kepada Tuhan. Jangan sekali-kali pernah melepaskan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Itulah yang pertama, yang memastikan penyertaan Tuhan akan selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudaraku, dikatakan, hiduplah seturut dengan segala ketetapan dan perintah-perintahnya. Supaya penyertaan Tuhan itu benar-benar kita rasakan dan kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka hal kedua yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita, jangan pernah melenceng ke kiri atau ke kanan, sebagaimana dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7b. Tetapi kita terus berjalan di dalam jalan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku, jika kita rindu, jika kita berharap, jika kita menginginkan menjalani tahun 2022 ini selalu di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, tetaplah berpaut kepada Tuhan saja dan tetaplah berjalan di atas ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lihatlah, kita pasti akan dapat menjalani tahun ini dengan penuh sukacita, kekuatan, dan keyakinan, dan akhirnya kita akan memenangkan perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Sekali lagi, ibu bapak dan saudaraku, selamat tahun baru, selamat menjalani tahun ini di dalam keyakinan bahwa Tuhan terus menyertai kita ketika kita terus berpaut kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Di hari ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap berpaut hanya kepada Tuhan dan berjalan di atas ketetapan dan perintah-perintah-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dan kami dapat merasakan penyertaan Tuhan dan kami dapat memenangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang akan menghantarkan kami meneruskan hari-hari kehidupan kami di tahun 2022 yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bermohon kepadamu Bapa, biarlah tahun ini Engkau juga terus menyertai kami dan memenangkan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan, tahun yang boleh kami nikmati, tahun yang dapat kami rasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Maka hari ini pun kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menopang kami mengerjakan setiap pekerjaan kami hari ini. Kami tidak pernah lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang menderita sakit. Engkau yang menopang dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, berkati mereka Tuhan dalam sukacita mereka hari ini. Tambahkan umur yang panjang, tambahkan hikmat dan pengetahuan serta kebijaksanaan. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang melakukan perjalanan kembali dari tempat-tempat mereka menuju Jakarta ini. Biarlah Tuhan menyertai mereka dan tibakan di rumah mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.